Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat, bersuka cita, dan selalu diberikan kekuatan. Adik-adik, kita mau mengucap syukur untuk hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati bersamamu ya Bapa. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagi, kita mau nyanyi lagu Big or Small. Ayo adik-adik, kita semangat memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi lagunya Yesus Kupanggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku.
masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita ambil Alkitabnya. Kita mau buka di Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Kita baca bareng-bareng ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, gak berasa ya, kita sudah masuk dalam minggu yang ketiga di bulan Desember ini. Jadi semakin dekat kita akan menyambut dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kali ini kakak mau bercerita tentang Maria. Dikatakan di dalam Alkitab ayat yang ke-26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk bertemu siapa? Bertemu Maria. Siapa yang tahu adik-adik Maria? Maria siapa sih? Nah, Maria ini adalah seorang perempuan yang dikaruniakan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat itu menamakan anak laki-laki itu adalah Yesus. Namun, tahu gak Dede? Pada saat itu Maria sangat terkejut, kaget, senang, tapi bingung dia nggak enak hati gitu. Kenapa? Kita coba lihat ayat yang ke-34 ya Adik-adik.
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Maria bingung, tidak mungkin hal ini terjadi. Namun Roh Kudus yang dikirim Allah memberikan penguatan, memberikan sukacita, sehingga Maria pun menerima kabar baik ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini apa yang dapat kita pelajari? Nah, pada awalnya Maria memang terkejut ketika panggilan Tuhan kepada dirinya supaya dapat mengandung bayi Yesus di dunia ini. Maria sepertinya bingung, apa mungkin saya bisa melakukan hal yang Tuhan mau? Tapi ketika kita baca Alkitab, akhirnya Maria pun mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan dalam dirinya. Dia mau mengikut Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang akan menolong dan menopang segala keraguannya. Namun semuanya dia serahkan kepada Tuhan dan berdoa supaya Maria bisa melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Adik-adik diberkati Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Ayo. Nah, mungkin saat ini di antara adik-adik semua masih belum ada yang tahu nih apa panggilan Tuhan itu. Mungkin kakak ingin menyampaikan kepada kalian tentang panggilan Tuhan secara sederhana. Contohnya memberikan hati untuk melayani Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus, dan jangan pernah tinggalkan dalam hidupmu. Itu hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan. Dengan demikian kita bisa mengatakan hidupku untuk Tuhan dan sesama juga, sesama teman-teman, kakak, abang, adik, atau mama, papa, terhadap sesama manusia. Nah, adik-adik, kita mari belajar bersama dari peristiwa tokoh Maria ini, di mana mendapatkan panggilan Tuhan, dia datang dan berkomitmen untuk setia mengikut Tuhan meskipun ada ancaman atau hinaan atau cemooh dari lingkungan sekitar yang akan kita terima. Nah, di Alkitab pun Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, itu adik-adik yang bisa kakak sampaikan pada saat ini. Kita harus tetap setia sama Tuhan, kita mengikuti panggilannya dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kemurahan hati-Mu Tuhan yang masih Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh seturut Tuhan akan semua panggilan-Mu Tuhan, akan seturut kehendak-Mu Tuhan. Ampunkan kami Tuhan menjadi pribadi yang selalu dengar-dengaran akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, biar Engkau yang boleh memberkati agar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampunilah Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami selalu layak menerima berkat yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
berharap, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima